standby. Oh iya. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil orang. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Assalamualaikum Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani lasihra wa ma'. Salam takzim dan cinta kami li mudir hadal ma'had al-Ustaz Kashful Anwar hafizahullah. Ustaz, semoga antum selalu sehat dan panjang umur. Kami jauh dari jauh di sana datang ke sini membawa energi doa. Semoga antum bersama para santri-santri antum yang luar biasa lihat hari ini, karena antum adalah sang nahkoda untuk Ma'had Ibnu As-Shalah ini, dan mereka adalah penumpang-penumpang yang akan menyelami samudra Ibnu As-Shalah, dan antum akan terpenuhi dengan cahaya Al-Quran. Suatu saat antum akan bermanfaat untuk orang banyak, dan antum akan dibanggakan oleh orang tua antum nanti ke depan. Yang terhormat Ustaz Kohar yang selalu anak ganggu dengan WhatsApp-nya setiap hari. Ahibati fillah, para guru nampak di sini. Saat kiri kami adalah ustadz-ustadznya ya Ustaz ya. Kemudian dengan seragam yang khasnya adalah ustazahnya yang ada di sebelah kanan kami. Allah barik fikum. Dan santri-santriku, anak-anakku yang kami banggakan. Bismillah. Siap belajar hari ini? Ya. Suara antum hanya terdengar 20% di sini. Siap belajar hari ini? Ya. Operator standby, inilah Ma'had Ibnu As-Shalah. Mereka adalah calon penghafal Al-Quran, dan antum akan menyelami samudra pondok ini dengan penuh kafah. Siap belajar hari ini? Ya. Bismillah. Setelah tadi pagi kita merapat di Istana Bogor, hari ini akan fokus bersama antum, dan besok kita akan merapat ke pondok pesantren Miftahul Ihsan yang ada di Banjar. Kita runsuk ke Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar. Setelah itu nanti kita akan merapat ke Tangerang, dan kami hari ini akan fokus selama kurang lebih sampai selesai. Kalau antum sudah bilang Pak Happy waktunya sudah selesai, berarti anak turun dari panggung ini, ya. Siap. Makanya my people, Smart Motivation yang Anda bawakan materinya hari ini, ada satu topik yang menarik di sini. Tulisannya adalah on air. Coba antum katakan sama-sama kepada operator kami. Katakan on air. Qalidu ba'di. On air. On air. Ada yang tahu apa artinya itu? Antum baru ketemu memproduk itu hari ini? On air artinya adalah siaran langsung. Selama nanti sampai selesai, antum yang Anda bawakan ini adalah pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Saat kami berkiprah di Jakarta, di Istana Bogor dari zaman pemerintahan SBY, maka kami selalu membawa alat ini, people. Dan suara antum hari ini akan di-announce ke seluruh titik di Nusantara. Setelah Ustaz Kashful Anwar memberikan info bahwa anak hari ini tanggal 15 hadir bersama antum, sejak tadi jam 12.00 sebelum ke link Istiqlal Jakarta, mereka udah standby. Manado, Surabaya, Jakarta, Bandung, dan beberapa kota lainnya. Mereka ingin mendengarkan suara antum hari ini. Siap didengarkan umat? Ya. Kalau begitu angkat tangan kanannya dimulai dari sekarang. Wahid, Isnan, Salasa. Suara laptopnya hilangkan, bisa di-on-kan saja, jangan dimatikan. Oke, cukup
segitu aja Kak, turunkan sedikit. Oke, cukup kan? Siap ya nak ya, jangan sampai antum gagal di segmen ini. Angkat tangan kanannya, wahid, isnani, selasah, kepalkan tangannya. Nusantara merindukan the power of takbir dari Ma'had Ibnu As-Salah hari ini. Takbir! Orang tua antum yang lagi bekerja hari ini, mereka rindu takbir antum hari ini. Takbir! 75.000 listeners dari Sabang sampai Merauke yang sudah stay tune di 102,7, hum mushtaquna bi takbirikum. Mereka pun rindu dengan takbir antum. Takbir! Turunkan kembali tangannya Bibo. Maka turunkan kembali. Antum sekarang sudah standby hari ini. Berarti kalau materinya materi smart motivation, anak akan combine dengan materi public speaking. Kalau anak bilang public speaking, banyak di antara antum pasti banyak yang deg-degan. Kenapa? Kalau anak bilang public speaking, pasti antum akan mengira kalau ini adalah muhadharah. Dan anak tahu di kalangan santri banyak yang alergi dengan muhadharah. Anak nggak tahu kalau di sini. Ketika kami datang ke Padang Payakumbuh, ada ma'had namanya Ma'had Nurul Ikhlas. Di Padang sana 2.500 orang semua sudah menatap ke depan. Ketika tulisan di depannya ada public speaking, sorotan mata santri hari itu gak enak dipandang manusia. Saat itu anak tanya kepada direkturnya, ada apa ini Ustaz? Direkturnya mengatakan, Ustaz Happy, afwan Ustaz. Ini ada penyakit selama belasan tahun yang susah dihilangkan sejak berdirinya pondok ini. Apa itu Ustaz? Muhadharah Ustaz. Jadi Pak Happy, kalau ada muhadharahnya malam Jumat, di pondok kami hari Kamis sore sudah banyak yang kumpul di bagian kesehatan. Mereka takut bicara. Ternyata betul kawan. Dalam waktu 10 menit anak bicara. Sorotan mereka tak enak dipandang. Ketika anak bilang, I choose one of you to come here. Anak akhtaru wahidan minkum liannya taqaddamuna. Saya akan ambil satu di antara anda untuk maju ke depan dan bicara. 2.500 orang langsung banyak yang menunduk dan menghenikan cipta. Anak nggak tahu kalau di sini, insya Allah di sini mati siap semua. Akhirnya apa? Ada satu mahasiswa duduk paling belakang, dia mengatakan, Ustaz, di antara semua orang ini mereka yang menundukkan kepala, saya yang berani untuk maju ke depan. Maju dia ke depan. Ketika maju ke depan, ketika dia pegang itu mikrofon, apa yang terjadi? Terjadi gempa 8,9. Antum tahu kenapa dia seperti itu? Karena dia belum siap untuk tampil. Ketika dia mengatakan, Pak Happy, saya udah siap loh materinya Ustaz. Tapi kenapa ketika tampil terjadi gempa kayak tadi Pak Happy? Karena yang disiapkan hanya materinya saja. Sedangkan dia belum ikhlas bicaranya. Orang yang ikhlas bicara, lawan bicaranya pun akan ikhlas mendengarnya. Guru yang ikhlas mengajarnya, maka santri-santri antum pun akan ikhlas mendengarkan antum berjanji ke depan. Maka hari ini bersama kita, sebelum anak masuk ke area ini, anak berusaha untuk mengosongkan jiwa raga anak, biar anak bisa mengosongkan gelas anak dan antum bersama, dan antum mengatakan hada min fadli rabbi. Maka riba, bismillah, berarti saatnya antum yang akan maju ke depan hari ini. Udah mulai. Siap ya? Operator standby. Kita mulai ke operator Jakarta, Manado, Surabaya. Inilah 102,7. I choose one of you. Anda akan pilih satu di antara antum. Kurangi volumenya sedikit aja. Siap ya? Saya akan pilih antum maju ke depan. Ini dia. Yang pertama maju ke depan, satu di antara antum adalah saya menggunakan satu alat ini, people. Anak Darussalam kemarin di Tapos banyak yang takut dengan alat ini. Ustaz Zain itu sampai ketawa loh Ustaz melihat santri-santrinya, padahal acara malam hari, tapi nggak ada yang ngantuk. Jam 10 selesai mereka pengen lanjut Ustaz. Anak bilang ke mereka, enak kali kau yang bicara, kalau aku yang ngomong, aku yang bicara, kau yang duduk, aku yang ngomong gitu ya. Kita siap ya? Bismillah kah? Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika di baju putihnya ada warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Mulai. Antum mau loncat ke jendela sono? Enggak. Siap ya? Standby ya?
Kita mulai. Dalam hitungan 5 mundur. Saya simpan alatnya di sini. Stand by. 5, 4. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. 3. Semakin antum pura-pura nggak lihat, itu yang akan saya pilih. Tapi semakin antum menatap ke depan, itu saya bingung. 3. Standby. 2. Anda temukan orangnya. Nanti. Temukan. Bismillah. Fadl. Nanti. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Tepuk tangan buat antum semua hari ini. People, kenapa di 5 menit pertama Anda bicara, Anda sudah memainkan satu segmen yang membuat antum pecah hari ini. Kenapa kak? Anda khawatir ya, bicara di siang hari itu tantangan bagi yang bicara dan mendengarkan. Kalau Anda nggak bisa bermain cantik dengan antum, ya akan terjadi apa? Antum akan banyak yang mengheningkan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Anda harus tanggung jawab hari ini. Siap ya? Antum siap belajar? Kita mulai. Segmen pertama. Ada tulisan Ustaz di situ. Radio Ibnu As-Solah FM. Harapannya suatu saat akan berdiri media Radio Ibnu As-Solah FM di sini. Samudra Al-Quran antum harus announce ke seluruh titik di Nusantara ini biar mereka merasakan cahaya Al-Quran dari lisan-lisan antum ini. Maka people, kita mulai. Segmen pertama ini dia. Ada tulisan menarik. Tulisannya adalah Are you ready? Katanya orang-orang Tenjolayaman jago-jago bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris versi Cinangneng juga nggak apa-apa. Ya. Siap kak? Ketika Anda bilang Are you ready? Jawaban antum 2 kata. Yes sir. Siap ya? Ketika Anda bilang Are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Bismillah. Are you ready? Yes sir. Are you ready? Yes sir. Senjata bicara itu harus menggunakan 2 hal, people. Yang pertama, orang yang hebat dan mengesankan saat bicara karena dia bicaranya itu menggunakan 2 senjata itu. Apa itu? Yang pertama, smile face, dan yang kedua adalah smile voice. Antum kalau bicara sambil tersenyum itu indah dilihatnya. Guru yang hebat, guru yang ketika bicara dengan qaulan layyinan, kata-katanya lembut, qaulan sakila, kata-katanya berbobot, qaulan karima, kata-katanya mulia. Di situ ada smile face and smile voice. Ngomong sambil tersenyum itu indah. Antum yang bilang yes sir, itu juga sambil tersenyum, enak dipandangnya dari depan. Dibandingkan antum mengatakan yes sir-nya sambil cemberut. Are you ready? Yes sir. Dunia komunikasi pertama yang harus antum kuasai adalah smiling face and smiling voice. Survei membuktikan karakter santri ketika bicara kekurangannya 1, dari mulai gontor 1 sampai gontor 12. Kekurangan santri itu kalau ngomong gak ada senyuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sehat ya. Antum sehat ya? Dia aja gak sehat kawan ngomongnya. Kalian semangat gak hari ini? Tolong ya semuanya semangat ya. Anda gak bisa mentransferkan energi positif kepada orang-orang sekitarnya. Maka antum kalau bicara show your smiling, tunjukkan senyuman terbaik antum. Are you ready? Yes sir. Yang kedua, ini dia tulisannya. Putra silakan dibaca. Karena antum yang di depan layar antum baca. Siap ya? Wahid, Isnani, Salasa. Putri yang melihat layar silakan dibaca. Wahid, Isnani, Salasa. Setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Anak kelas 1, 2, dan 3 karakternya pasti berbeda-beda. Ada yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya kuat. Guru juga karakternya beda. Maka kenapa anak-anak UI Universitas Indonesia banyak yang mempelajari tentang ini? Antum lihat gambarnya. Yo, yang putra silakan tebak ini gambarnya gambar apa? Karena setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Hai boys, putra, gambar apa ini? Apa?
Nah, silet itu adalah benda yang kecil. Dia sangat tajam. Tapi silet ini tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Setiap karakter itu unik, punya kelebihan dan kekurangan. Apakah pernah kau melihat ada orang di Tenjolaya lagi duduk depan pohon dan kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan? Orang itu mengatakan, tenang kau, aku lagi menebang pohon dengan silet. Kira-kira selesainya cepat apa tidak? Dia tidak akan bisa selesai. Yang kedua, antum lihat gambar ini. Gambar apa Putri? Kapak juga sama. Kapak ini memanglah kuat, tapi dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Coba deh. Apakah pernah di antara antum yang melanggar di botaknya pakai kapak? Maka setiap kita tajam pada bidangnya masing-masing. Banyak orang yang gak bisa belajar secara kafah karena dia belum tahu karakternya, Kak. Karakter saya di mana? Karakter kita di mana? Maka yang harus kita announce kepada antum semua hari ini, people, ini dia. Anak-anak Universitas Indonesia, mereka berkumpul di satu titik. Antum tahu ngapain itu? Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari karakternya masing-masing. Mereka mengatakan apa? Pak Happy, kami datang jauh-jauh dari Pekanbaru. Kami hanya ingin tahu, Pak, kira-kira karakter saya di mana? Apa yang mereka lakukan? Selama 2 jam, mereka mengangkat kedua tangan seperti ini, people. Karena apa? Ada filosofi yang luar biasa. Orang yang mengangkat kedua tangan hari itu, dia adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Antum tidak perlu datang ke kampus UI hanya untuk belajar angkat tangan itu. Mahal pula. Cukup di sini, Kak. Kita coba ya, Nak ya. Antum harus fokus. Walaupun bercik hujan di sana, insya Allah rahmah buat kita ya. Ya, fokus ya, Kak ya. Simpan yang ada di tangannya hari ini. Tentukan, Kak, karakter cara menghafal antum Al-Quran akan antum tentukan dari satu segmen ini. Kita mulai. Wahid, Isnani, Salasa. Mulai, Kak. Angkat kedua tangannya. Santri yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah santri yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Santri baru juga sama. Antum berarti orang yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti yang mengangkat tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat tangannya kadang yang di kanan di atas, kiri di bawah, berarti kecerdasan Anda kadang di atas, kadang di bawah. Siap, kita mulai. Operator standby. Tim multimedia silakan diambil tangan-tangan mereka. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Siap ya? Buka. Tutup. Buka. Tutup. Yang salah maju ke depan ya. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Wow. Mulai nih. Banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Anak Ibnu Salam harus kayak gini nih. Yo, mulai, Kak. Buka. 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 Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Pasti antum lagi nunggu kalimat berikutnya, betul? Buka. Tutup. Buka. Buka. Ada di antara antum yang buka tutupnya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Mulai, Kak. Posisikan tangannya mau tepuk tangan seperti ini. Siap ya? Jangan sampai gagal ya, Nak ya. Kita mulai. Ini dia tulisannya. Ketika Anda mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Masya Allah.
Pakar bahasa tubuh Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Masya Allah. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Ketika Anda bilang selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Operator standby. Selamat pagi. Selamat siang. Ibnu As-Salah, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran ya. Bismillah ya. Hati-hati ya. Fokus nah. Anda ulangi sekali lagi. Yang salah maju ke depan. Banyak astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah. Ibnu As-Salah banyak yang baca ayat kursi hari ini ya. Selamat pagi. Masya Allah, fokus banget antum. Ustaz antum bisa pakai di kelas loh. Mereka bisa fokus loh kalau kayak gini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya, betul? Kita mau difokus Ustaz, Masya Allah. Siap ya, Putri dulu. Ustaz, punten anak ke depan Ustaz. Anak membelakangi antum nih. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang. Biasa aja melihatnya kan. Tenang. Selamat pagi. Wait, Putra, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Semuanya selamat pagi, selamat malam. Ustaz, kalau kata bahasa tasrifah banyak yang ngeluas Ustaz. Banyak antum yang ketika Anda bilang selamat malam, itu tangan hampir nempel dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah karim, senang banget Anda melihat antum di siang hari ini ya. Oke, people. Kita lanjut. Pasti antum banyak yang bertanya-tanya sekarang. Ini Ustaz Kasbul Anwar ini bawa siapa? Ini orang ini datang dari mana? Makhluk ini siapa namanya? Anak kan belum berkenalan. Kok tiba-tiba dia maju ke depan dan dia teriak-teriak nyuruh kita angkat tangan pula? Siapa manusia ini? Ana arif nafsi. Ismi Happy Chandra. Antum bisa manggil saya Pak Happy, bisa manggil saya Pak Chandra. Antum kalau datang ke Istana Bogor, nama saya adalah Pak Chandra. Antum datang ke TV One, nama saya Chandra. Indosiar, nama saya Chandra. Di Radio Mega Suara, di Fajri FM, nama saya adalah Chandra. Saat saya siaran, nama saya Chandra. Jadi saya kalau di udara, nama saya Chandra. Jadi kalau di darat, nama saya Happy. Jadi anak hidup di 2 alam, Ustaz. Antum terserah manggilnya. Antum bilang lagi, antum mau nanya lagi, Ustaz, nama antum Happy itu gimana ceritanya Ustaz? Anak jawab lagi sekarang. Kenapa nama anak Happy? Karena anak dulu waktu lahir tidak menangis. Ini anak happy aja Ustaz. Sekarang antum tanya lagi, Ustaz, apaan Ustaz? Soalun wahid. Emang antum pernah mondok Ustaz? Kok antum masih motivasi anak pondok? Pak Happy, apaan Ustaz? Anak mau nanya, emang antum pernah pesantren seperti kami Ustaz? Kok antum memotivasi santri? Emang antum pernah berada di pesantren? Anak jawab bersama antum hari ini. Selain sudah dibacakan oleh MC hari ini, anak akan takkid lagi kepada antum. Ana wahid min ulufi haula'i thalabah. Saya terlahir 12 tahun lamanya Ustaz. Bertahun-tahun dari masa ke masa. Anak pernah merasakan duduk seperti antum pakai baju hitam putih seperti ini. Tahun 98 anak pernah jadi santri baru seperti antum kayak gini. Dan sampai hari ini, kemanapun anak pergi nak, I repeat once more. Sampai hari ini, anak sudah terlahir dari rahim pesantren. Bertahun-tahun lamanya. Sampai hari ini, anak selalu membawa gambar ini kemanapun anak pergi. Anak datang ke Kuala Lumpur. Anak katakan, saya terlahir dari alam pesantren ini. Hong Kong, Taiwan, Singapura. Saya katakan kepada mereka, kalau saya terlahir dari alam pesantren ini. Sampai ketika kami datang ke Makassar, akhir ikhti, ada 5 orang
Dia mengatakan, Pak Happy, sering kau datang ke Makassar. Ketika kau mengadakan acara, kami ber-50 ini selalu hadir mengikuti Anda. Tapi Pak Happy, ada satu hal yang membuat kami merinding. Kenapa setiap aku melihat kubah itu, setiap aku mendengar baik-baik instrumen ini, bergetar nadiku Pak Chandra. Anda tahu kami ini adalah Katolik. Mereka itu non Muslim people. Mereka itu laisa min dinina, bukan agama kita. Tapi ketika melihat kubah atmosfer pesantren, berdetak nadinya. Kenapa anak katakan di awal kepada antum? Suatu saat antum pun sama people. Anak tolib, antum pun tolib. Antum santri, anak pun pernah jadi nyantri kayak antum. Dan suatu saat antum akan terlahir dari alam pondok ini. Dan fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Dimanapun antum berpijak, antum bertanggung jawab atas keislaman mereka. Siapakah 50 orang itu, Kiai? 50 orang itu. Setiap kami mengisi acara mereka selalu hadir. Dan saat kami izin pulang, antum tahu apa yang terjadi? Mereka menarik jas ana sambil mengatakan, Pak Chandra, aku penasaran dengan Muhammad yang kau sebut 17 kali setiap acara. Siapa dia, Pak Happy? Pak Chandra, setiap kau bicara, kau selalu menyebut nama Muhammad. Siapa itu, Pak Chandra? Bisakah aku mengenalnya? Mereka non-muslim. Mereka bergetar ketika kita sebutkan nama Muhammad. Saya peluk 50 orang itu sambil mengatakan, kau ini kenal Muhammad? Habis maghrib, kau datang ke lobi hotel dan kau akan temui siapa itu Muhammad. Dan suatu saat kau akan mengenal nama Muhammad bukan hanya mim, ha, mim, syiddah dan dal, tapi kafah. Jiwa raganya ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila habis maghrib 50 orang itu datang ke hotel, mereka duduk semuanya biiznillah azza wa jalla. Disaksikan MUI Kota Makassar. Allah kaya Ustaz. Mereka bersyahadat di depan kita. Mereka mengatakan sambil terbata-bata, asyhadu Allah. Sampai hampir kurang lebih 2 jam kami menuntun mereka. Sambil mereka tersenyum mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau Allah Azza wa Jalla. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa hari ini diadakan acara hari ini, people? Antum harus menjadi ajial, generasi yang suatu saat akan menghiasi langit Nusantara ini. Hari ini jumlah antum 100 orang lebih. Antum lihat, setahun, 2 tahun, 3 tahun akan muncul ribuan santri yang hadir di tempat ini. Akan hadir puluhan ribu orang yang mereka bersama-sama antum menjalani samudra. Hada min fadlillah. Pasti antum bertanya-tanya, Ustaz, setelah dari Gontor antum kemana? Karena kami selalu berpikir, Pak Happy, kami ini ketika nanti keluar dari pesantren, anak masih bingung Ustaz, kira-kira kami nanti mondoknya, kami kerjanya di mana? Nah, antum jangan bingung. Selama antum menyelami samudra Al-Quran di pondok ini secara kafah, antum sam'an wa ta'atan terhadap mudir, sam'an wa ta'atan terhadap guru, antum benar-benar tunduk dan patuh, wallahi, antum akan temukan nanti di akhir. Bukan hari ini. Allah yang akan menggerakkan antum menuju ke gerbang kesuksesan. Bukan sekarang. Apa buktinya? Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang anak ini orang Tasikmalaya jauh dari kota, orang kidul kata orang Tasikma, anak mah jauh dari kota. Desa anak itu nggak ada di peta, Ustaz. Atau Google Map desa anak nggak ada. Tenjoraya mana lihat udah langsung muncul, Ustaz. Anak saking ini orang kampung, anaknya orang kampung. Tapi siapa yang mengira? La muhal, tak ada kata yang mustahil, people. Ketika Allah sudah menggerakkan selama sekian lama di pondok, Allah menggerakkan kami berada di satu titik ini. Kira-kira di mana ini? Di mana ini? Aku pasti pernah mendengar suara ini di istana dan di-announce ke seluruh TV nasional. Indonesia
yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Atau tahu, saat anak berteriak di atas karpet merah istana hari itu, yang nampak ibuku di pojok sana, dia berlinang air matanya. Anak panggil ibuku itu sambil mengatakan, "Ibu, kenapa ibu menangis?" Aku tahu apa jawaban ibu hari itu. Ya Allah, nak, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok anakku. Dulu kau mungkin diteriakin orang saat kau tampil di panggung kecil di kampung kita hari itu. Doa ibu terkabul anakku. Sekarang kau tampil di atas karpet merah istana. Dan pelukan itu hangat, brother. Hangat banget. Sambil dia mengatakan, "Nak, ini doa ibu kau aminkan. Hari ini kau tampil di atas karpet merah istana. Suatu saat kau akan tampil di depan ribuan santri sekalipun. Kau akan tampil di depan semua orang dan suaramu akan dirindukan oleh mereka, anakku." Pelukan itu hangat, brother. Hangat banget. Nanti ketika orang tua itu datang ke sini, sambut dia dengan senyuman, bukan keluhan. Anak ulangi, santri baru angkat tangan kanannya. 1, 2, mulai. Turunkan kembali. Hai santri baru, ketika orang tua antum nanti datang ke sini, sambutlah dia dengan senyuman sambil mengatakan, "Abi Umi, Bismillah." Anak siap menyelami samudra Al-Quran di tengah pondok ini. Karena air yang aku minum di pondok ini, tanah yang aku injak, dan udara yang aku hirup akan jadi saksi kesuksesanku nanti. Antum katakan kepada mereka, jangan mengeluh. Satu bahagiaan yang antum berikan kepada orang tua, dia akan memeluk antum dengan doa. Nah, bismillah, ibu doakan dari jauh. Antum tanya lagi, "Ustaz, apa semulus itu antum ketika tampil di pesantren, ketika di istana?" Jangan salah, Kak. Anak kan MC pondok, antum Kismul Istilamat Ustadz dulu, anak juga sama Ustadz Kismul Ilam. Jadi ilmu anak MC ketika di istana itu adalah ilmu yang anak dapatkan dari pesantren. Jadi ketika geladi Ustadz awal-awalnya anak salah kaprah. Antum tahu gak awalnya MC? MC itu di mana-mana di pojok, Kak. Anak pertama di sini, nih di sini. Di mana-mana MC itu di pojok. Ustadz yang MC mana tadi? Antum kan di sana di pojok juga. Memang gitu Ustazah, sejak zaman Abu Jahal MC kayak gitu. MC itu pasti di pojok, Kak. Ustazah di pojok. Anak dulu juga di istana MC di pojok. Pertama kali anak MC, antum tahu apa yang terjadi? Karena itu yang kita dapatkan dari pesantren. Karena di pesantren nggak ada pelajaran MC. Apakah ada pelajaran MC? Mada darsunal anak MC. Apa yang kami lakukan hari itu? Masya Allah Ustaz, itu jadi mimpi buruk bagi anak. Tapi itu kenangan yang membuat anak hadir sampai seperti hari ini. Apa yang anak lakukan? Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia itu MC ala Gontor tahun waktu itu. Teriak-teriak dan kencang. Hadirin yang kami banggakan, baru ngomong kayak gitu, datang polisi militer. Dia megang pundak anak. "Mas, MC, iya Pak. Kamu niat gak jadi MC hari ini?" Astagfirullahaladzim. Anak berkali-kali, anak MC di mana Ustaz? Berarti banyak yang keliru. Di situ ditemukan ilmunya. Kata Mas Tantowi Yahya, pakar public speaking, mengatakan kepada anak, "Mas Chandra, kalau bicara itu tak perlu kau teriak-teriak. Bicara itu soft dan powerful. Jangan teriak-teriak, pelan tapi ngena, powerful." Berubah MC anak hari itu. Seperti tadi, hadirin yang kami banggakan, Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Gitu kan? Enggak. Hadirin dimohon berdiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah berita duka, dia teriak-teriak, orang semakin berduka mendengarnya. Nanti kita coba. Anda udah siapkan skrip, antum coba maju ke depan, pegang skrip yang udah di-set oleh protokolnya.
Oke, next. Tuh kan? Apa buktinya kak? Doa orang tua nak. Selama ada di pesantren, Allah Rabbi. Siapa yang mengira bisa hadir di sini? Ketika ada muhadharah, sambut itu muhadharah. Bismillah. Anda sudah jadi bicara. Ketika kegiatan apapun, sambut itu kegiatan dan untuk katakan bisa jadi kegiatan ini adalah jembatan emas menuju sukses anak nanti. Like that. Jangan kau reject itu kegiatan. Jangan kau tolak itu kegiatan. Ternyata qadarullah keluar dari zona istana hari itu. Datanglah para voice over Ustaz. Mereka mengatakan, "Hei mas, orang pesantren itu kan mas?" Bangga saya. Bilangnya aja orang pesantren. Apa nggak bisa gitu santri gitu ya Ustaz ya? "Hei, orang pesantren itu kan?" Sakit hatiku. Iya mas, emang kenapa? Mas ini mas. Kayaknya suaramu cocok deh mas jadi VO. Apalagi nih VO. Karena di Mahat nggak ada produk namanya VO. Mas, mas, saya mah dulu di pondok lama, jadi saya nggak tahu itu VO. Mas Chandra, VO itu voice over. Sama, saya juga nggak tahu itu voice over apa. Belum tahu saya kan. Kang, voice over itu yang suka ngomong di belakang itu loh mas. Oh, pengisi suara. Oke, Anda dapat ilmu Allah yang baru. Voice over. Nanti kalau di Mahat Ibnu Salah ada event spektakuler di stage, di belakangnya ada yang ngomong, "Ladies and gentlemen, coming up next from Ibnu Salah Entertainment Production." Kayak gitu, di belakang layar tuh. Itu namanya voice over. Jadi jangan ada yang ngomong, teman-teman, acaranya nanti malam ya. Nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Ngomong kolong panggung. Itu mah bahasa tenjel aja, itu mah keluar. Namanya adalah voice over. Ilmu baru loh nak, buat santri baru. Namanya apa? Suaramu masih ragu-ragu, namanya apa? Voice over itu artinya pengisi suara. Anak ditarik sama satu corporate untuk ngisi suara di channel yang satu ini. Di TV One. Anak waktu itu masih nganggur kiri. Anak lagi di Tasikmalaya, lagi nganggur, tiba-tiba ada telepon untuk kembali ke Jakarta. Anak pakai bis, turun di Kampung Rambutan, habis itu langsung menuju ke studio TV One. Disuruh apa anak ngomong? Pasti antum semua pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Bosan. Pasti antum bilang kayak gini, oh ini makhluknya yang ngomong. Ustadz, anak jauh-jauh loh Ustadz, Masya Allah dari Tasik ke Jakarta, hanya untuk ngomong itu doang loh, 4 detik loh. Tujuan memang beda. Habis itu anak balik lagi ke Tasik, kan? Pasti antum bilang, Pak Happy, Afwan, apa enaknya kerjaan kayak gitu? Pasti antum nanya gitu kan? Dulu juga anak waktu itu, anak berpikir kayak gitu, apa enaknya kerjaan kayak gini? Dengan porosnya anak sebagai santri, anak mohon izin dan anak bilang, mohon maaf saya izin, saya mau langsung pulang ke Tasik. Pak Chandra jangan pulang dulu. Oh siap teh. Terima kasih ya udah jadi voice over di TV One. Sama-sama Mbak. Ini honornya untuk Anda. Saya coba ambil amplop. Maklum Ustaz, anak lagi nganggur. Allah karim. Nah, hanya mau 4 detik doang. TV One memang beda. Hanya 4 detik doang, anak buka itu amplopnya. Di lobi musola TV One. Allah karim. Anak kaget banget ketika anak buka itu amplop. Pasti aku lagi nunggu berapa deh. Itu meninggalku sampai belakang. Kamu. Sebentar anak nafas dulu. Afwan ya, natahadas binikmah. Jadikan instrumen positif antum. Jadikan instrumen positif buat antum. Ternyata ketika anak buka angkanya 27.500.000. Pasti antum kaget, apalagi anak waktu itu. Anak balik lagi ke finance. Ini loh kenapa kan Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya kayak gimana? Saya nggak terbiasa pakai seperti ini. Pak Chandra, mohon maaf, di production house kami hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi yang anak senang. Anak teriak depan gedung TV One. Yes, it's my passion. I love this job. Anak suka kerjaan kayak gini nih. Nawa itu aneh. Nawa itu aneh Ustaz. Ya Allah, terima kasih ya Allah.
Ana berniat akan cari iklan yang lebih panjang dari ini Ustaz. Qadarullah, dikabulkan sama Allah, bergabung sama Syekh Zaki Mirza, Ustaz Sadagung Izuak dan Syekh Ahmad Al-Misri. Untuk ngisi suara apa? Antum waktu di rumah pernah dengar suara ini enggak? Lagi nunggu ya? Aduh, resep saya ketemu Ibnu As-Solah. Alhamdulillah Ustaz sudah 1 jam, mereka nggak ada yang ngantuk. Karena khawatir antum benar hayat wal mamat kayak gini ya. Antum pasti pernah dengar suara ini di channel TV One. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Damai Indonesia di TV One setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore di TV One. Memang beda. Damai Indonesia Damai Indonesia di TV One. Memang beda. Pernah dengar suara itu? Ada yang cowok itu berapa detik. Anak jaga gitu kan. Nah, ketika antum dulu di rumah, antum pasti pernah melihat satu channel ini. Channel apa? Dan antum pernah melihat ini kan? Saat itu muncul setiap malam, kita nostalgia dulu dengan keadaan rumah ya. Habis itu antum lupakan. Jangan ingat terus, nanti balik semua nanti ya. Antum pasti pernah melihat satu channel ini. Dan muncul suara di bioskop TV. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar yang terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Kalau antum ke Trans TV, pasti ke sampingnya ada satu channel namanya Ana belajar tentang voice, belajar public speaking, belajar menghipno orang itu bersama teman-teman di Trans 7. Salah satunya kita mengisi di channel ini. Ya, nostalgia sebentar ya. Saya kasih kesempatan antum nostalgia dengan TV rumah antum, habis itu antum lupakan. Setiap pagi, setiap berangkat ke sekolah, antum pasti pernah mendengar suara ini di azan Trans 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebentar belum beres. Heboh amat ya. Tuh kan lupa sampai mana tadi? Sampai mana kan? Oh iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pada dengar suara itu? Terakhir Kak, kita bergabung dengan Teh Rina Gunawan dan juga dubbing film. Dubbing dengan voice over beda. Kalau voice over, baca narasi, baca teks, selesai, direcord, masuk ke grafik audio. Tapi kalau dubber, mengisi suara film. Disuruh apa di situ? Ana diminta untuk mengisi suara film di filmnya Mahabharata, di filmnya Joda Akbar, dan filmnya Abad Kejayaan. Antum tahu, anak aja nggak suka film-film ini. Anak nggak pernah nonton dan anak nggak suka dengan film-film Arjuna kayak gini. Antum nanya, loh Pak Happy kenapa diterima tuh kalau nggak suka mah? Lumayan durasinya panjang. Mau dengar gak suaranya? Antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Ada orang Mataram bertanya, Mas, aku mau tanya kau satu hal. Itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Nanti siaran nanti kasirnya. Masya Allah. Kak, antum gak sadar Kak, antum sudah terhipno dalam waktu 1 jam.
Antum tidak sadar kalau dalam waktu 1 jam, antum sudah masuk ke dalam samudra public speaking part 1. Kenapa Anda katakan ini? Antum nggak sadar kalau antum sudah masuk ke dalam samudra public speaking part 1. Antum sudah belajar hissah wahidah, 1 hissah bersama Ana, dan itu public speaking. Apa buktinya? Ana memainkan emosi antum hari ini selama 1 jam. Public speaker yang hebat adalah public speaker yang bisa memainkan emosi audiensnya. Sesekali antum benar-benar tertawa terbahak-bahak, dalam sekejap tawa itu hilang dan antum banyak yang berlinang air mata ketika Anda menceritakan tentang orang tua dan ibu. Habis itu air mata hilang lagi dan antum tertawa lagi gara-gara Anda ngomong TV One memang beda. Dan antum antara tawa dan sedih bercampur aduk dalam satu enzim. Di situ setelah itu antum deg-degannya luar biasa gara-gara deg-degan, gara-gara laser warna merah ini. Public speaker yang hebat adalah public speaker yang bisa bermain dengan emosi audiensnya. Antum cerita, Pak Happy, saya mah pengen jadi motivator kayak Ustaz Happy. Siap kan? Tapi jangan antum jadi motivator yang membuat orang semua menangis dalam waktu 4 jam. Ada loh Kak, pembicara, semuanya menangis tuh Kak. Lama, waktu 2 jam bicara, menangis semua. Khawatirnya, itu orang-orang keluar dari aula, matanya udah gak berbentuk mata manusia lagi. Maka hari ini, antum dimainkan emosinya. Kadang-kadang tertawa, kadang-kadang sambil menangis, dan antum deg-degan luar biasa. Ustadz, emang kalau ngisi suara kayak gitu dibutuhkan latihan vokal gak? Yes, latihan vokal. Tapi gak terlalu banget latihan vokal. Tidak mungkin saya masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mau laku atau suara saya gitu. Itu kan butuh latihan vokal. Maka bismillah kan. Kita akan coba sekarang. Ana minta 1 orang putra, 1 orang putri, please come here. Maju ke depan. Antum rugi kalau nggak mencoba. Kita mulai ya. Ana hitung, Ana minta dukungan dari Ustadz, support dari Ustadz. Ustadz bisa memilih nggak? Kira-kira siapa di antara mereka yang menurut antum ahsanu mutakallimin. Dan antumnya juga sama Ustazah, antum pilih salah satu di antara mereka yang menurut antum dia cocok untuk maju ke bicara. Siap ya? Ana hitung dalam hitungan 5 mundur. Kalau enggak, hadiahnya Ana berikan ke pondok pesantren yang lain. 5 4 3 2 Yakin nggak ada? 1. Silakan Kak. Putra dulu. Siapa? Siapa Ustaz? Adli. Nah, fadhol. Fadhol. Masya Allah. Antum stay mana? Yang putri ada? Siapa Ustazah? Harus ada Ustazah. Sayang ini requestnya. Ada? Fatia. Antum memilihnya pasti the best voice dan the best vocal. Oke. Silakan. Fatia standby dulu di situ. Ana minta Yudul yang bicara. Mikrofonnya ada 2 kan? Baik. Ana combine materi hari ini antara smart motivation dengan smart public speaking. Siap ya nak ya? Yang pertama, people, semua yang hadir. Ilmu pertama dalam zona bicara adalah mikrofon. Yang pertama, peganglah mikrofon dengan baik seperti ini. Angkat mikrofonnya. Yes. Kenapa Kak? Karena kalau antum pegang mikrofon kayak gini, antum akan teruji powernya, vokalnya. Good, like that. Yang kedua, tidak ada generasi Ibnu As-Solah, tidak ada yang pegang mikrofon seperti ini. Antum dengerin ya, suaranya akan over, di mixingnya akan over kalau antum pegang mikrofonnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi seperti ini. Oke? Like this Kak. Tidak ada teman-teman kami di Trans 7 yang ngomongnya kayak gini atau kayak gini.
Yang kedua, introduction. Perkenalkan namamu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Nah, ulangi ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Udah siap? Pegang mikrofon dengan tangan kanan. Anak ulangi nah. Karena kemarin ada yang maju ke depan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah teriak, salah pula. Angkat mikrofonnya kak. Anak ulangi kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, go. Assalamualaikum, saya Ali Razak dari Bogor. Masya Allah, dia ekspresinya dapat banget. Yang kedua, antum sudah berapa lama di sini? Alhamdulillah baru 10 tahun. Baru tahun, asli Bogor. Oke, siap ya. Angkat mikrofonnya kak. Antum pernah jadi MC nggak? MC dangdutan apa MC apa? MC apa tuh? Pernah jadi MC? Dia bagus loh suaranya. Ya pernah MC nggak? MC apa? Pakai mikrofon. Pakai mikrofonnya. Wahai para guru yang terhormat, wahai para santri yang kami cintai, adabul kalam, kode etik saat bicara. Yang pertama, jangan bicara ketika antum bicara terlalu banyak grafik. Apa itu grafik? Like this. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita akan belajar tentang nanti semuanya habis kesempatan harus apakah antum semuanya ya kak ya, itu namanya grafik. Nah, hey, say together, grafik. Apakah? Siap ya. Siap ya. Yang kedua, jangan sekali-kali ketika bicara menyimpan tangan di saku. Ada bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara tangan kita. Kenapa marketing Astra, Toyota, Yakin Auto 2000 kita catat ke komunikasi para marketing, public speaking-nya para marketing. Ketika kami catat banyak mereka yang gagal untuk menjual produk di depan customer-nya gara-gara dia memang tangan di sekitar saya. Berikutnya, tangan yang kita marketing. Ini lakukan itu barusan. Kalau untuk mengatakan pasif, kan public speaking nggak ngomong, bukan tangan. Iya, atau nggak ngomong di situ lagi ngomong di tangan antum yang lagi bicara. Ada khawatirnya tangan. Siap ya nak ya. Oke. Antum sekarang kan ini teks sudah dibakukan oleh istana dan antum baca. Operator spesial. Tapi dia pinter Ustaz. Santri itu walaupun gemeteran dia nggak nampak gemeteran, dia tetap aja baca. Orang di luar sana kan, orang siswa-siswa yang selevel denganmu yang di luar sana, ketika satu pada gemeteran, itu dia langsung udah karena dia udah terbiasa di pesantren. Jadi santai aja walaupun mereka mau tertawa mau apa, dia naik aja. Coba dibaca yang paragraf kedua, Kak. Bapak Menteri Agama baru bilang. Silakan. Thank you. Apa biar dia menikmati masalahnya. Kak, ilmu bang pertama, saya
Orang tuh bilang, oh itu mah pakai aja tuh pakai alat kali di sininya. Ini alat kan bagi nanti gini tuh. Kak, kalau nanti ada event di pondok ini, ada tamu pemerintahan, ada tamu negara, apa nanti? Kita kayak tadi gunakan ini namanya Kak. Namanya apa? Ini ilmu Kak. Antum akan percaya diri di momen pertama gara-gara antum menggantikan. Logonya Mahal Ibnu Assalah seperti ini antum paham. Jadi tidak ada orang Ibnu Assalah kemudian jadi elit dan isinya masih menggunakan map. Contoh mapnya warna batu begitu. Bisa terbuka. Apa bedanya itu antum kalau di pacaran baca Pancasila dan berempat. Yang kedua, antum naik tadi mengatakan dengan segala hormat kami persilakan. Di belakang ada teks kami. Dengan segala hormat kami persilakan. Jangan salahkan Kiai Saiful Anwar tidak masuk ke depan gara-gara tidak mengatakan. Karena apa? Ada kunci ada yang persilakan tidak maju. Waktu depan persilakan. Cukup terakhir Anda mengatakan waktu depan kami persilakan. Jangan salahkan Pak Kiai tidak masuk ke depan gara-gara mengatakan waktu depan kami persilakan. Kenapa? Karena yang dipersilakan bukan Kiainya, dipersilakan adalah waktu dan orang. Kalau antum mengatakan sebagai nanti akan maju ke depan, kenapa komentar ada ini jadi kalimat yang indah adalah dengan segala hormat kami persilakan. Dengan segala hormat kami persilakan. Coba ulangi kalimat yang terakhir.